ada beberapa guru juga yang belum menerapkan budaya positif ini. Dalam menerapkan budaya positif itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif ini itu kita harus terapkan pada diri kita dari diri kita dulu. Bagaimana kita mengamalkan disiplin positif itu? Datang ke sekolah tepat waktu, masuk jam belajar di tepat waktu, sehingga murid-murid itu cenderung tergerak kakinya oleh gurunya saja. Dia tepat waktu bagaimana dengan siswanya. Jadi seperti itu untuk disiplin positif. Jadi dari dalam diri dulu, terus kemudian kepada siswa. Dalam menerapkan disiplin positif ini, itu yang pertama kita harus lakukan sebelum menerapkan kepada siswa itu kita membuat keyakinan kelas. Dalam beberapa hal itu ada beberapa poin yang kita sering ketemu. Yang pertama itu adalah aturan kelas, kemudian kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ketiga ini memiliki perbedaan sedikit mendasar. Kalau aturan kelas itu biasanya cenderung kepada sanksi. Kalau dia melanggar berarti dapat sanksi. Kalau kesepakatan itu cenderung hanya memihak pada satu orang atau satu kelompok. Dan yang ketiga yang seharusnya kita pakai itu adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri dan diyakini oleh seluruh warga kelas. Jadi yang paling bagusnya kita pakai yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi sebelum pelajaran ada baiknya kita buat dulu keyakinan kelas dari seluruh warga siswa, baru kita terapkan proses pembelajaran. Sehingga apabila ada keyakinan yang ada, maka siswa tersebut harus menerima konsekuensi, bukan sanksi. Itu ya untuk disiplin. Kemudian yang berikut memahami kebutuhan dasar manusia. Siswa ini cenderung kalau dia melanggar suatu aturan itu cenderung dia memiliki beberapa sifat dasar. Pada umumnya ada sifat dasar beberapa sifat dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sifat dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada siswa A yang tidak bawa bekal, misalnya tidak bawa uang jajan, terus dia ambil bekal temannya, karena dia kelaparan tidak bawa uang jajan, dia ambil bekal temannya. Akibatnya temannya ini kan kehilangan bekal, otomatis dan temannya tidak makan. Karena dia dan temannya si A ini karena sudah ambil makanan yang si B, berarti kebutuhan yang dasar yang dia untuk dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, karena tidak mendapat bekal makanan tadi pada saat waktu sekolah. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikut adalah cinta dan kasih sayang. Oke, kembali kepada kasus yang pertama tadi. Kenapa yang si A ini dia mengambil makanan yang si B? Oh, ternyata di rumah ini tidak ada makanan atau orang tuanya lupa kasih uang jajan. Oke. Karena lupa kasih uang jajan, berarti otomatis dia tuh tidak dapat kurangnya kasih sayang di rumah. Jadi posisi ini kita harus cari tahu dulu kenapa dia mengambil makanan si A. Ternyata uang jajannya tidak dapat di rumah, berarti kasih sayang di rumahnya tidak dapat. Itu contohnya. Kemudian yang berikut kebutuhan dasar manusia berikut adalah penguasaan. Merasa ingin menguasai sesuatu, merasa ingin lebih di atas. Misalnya sering membentak teman sehingga teman seolah-olah itu dia lebih di atas, yang lain lebih direndahkan. Itu untuk cenderung untuk lebih penguasaan. Kemudian yang berikut kebebasan. Kebebasan ini paling sering bisa dijumpai di dalam kelas. Misalnya suruh buat tugas, paling sering buat tugas tapi tidak buat. Biasanya siswa ini acuh-acuh, berarti kebutuhan dasar yang mereka ingin dapatkan misalnya itu kebebasan. Karena pada dasarnya remaja-remaja yang sudah tingkat SMA itu masih mencari jati dirinya. Mereka mau kemana. Jadi kita harus mencari kebutuhan dasar mereka itu seperti apa. Ini kebebasan, ini butuh cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah kesenangan. Kebutuhan dasar siswa yang mereka butuhkan adalah kesenangan. Jadi setelah kebebasan itu adalah kesenangan. Jadi mereka cenderung bermain dalam kelas, bercanda dengan guru dan sebagainya. Jadi kadang candaan di luar itu terbawa sampai ke dalam kelas walaupun dalam waktu serius. Jadi kebutuhan dasar yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kesenangan. Jadi guru harus pintar-pintar memposisikan diri di mana siswa itu dia membutuhkan kasih sayang, kebebasan dan sebagainya. Oke, itu poin yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mampu menempatkan posisi kontrol. Jadi kita seorang pendidik ini, seorang guru harus mampu menempatkan posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ini ada 5. Sebenarnya
Sebenarnya kalau 55 ini kita semua ini sudah terapkan 55 ini, cuma belum maksimal. Kalau 55 ini kita sudah terapkan cuma belum maksimal. Bahkan ada mungkin beberapa cuma terapkan satu saja. Yang pertama itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau macam siswa kadang kalau macam sudah bikin masalah, itu langsung kasih hukum. Sering lihat juga teman-teman lakukan, saya juga lakukan. Jadi membuat orang lain merasa bersalah. Jadi kita tidak mencari apa yang menjadi permasalahan, tapi kita mencari solusinya. Contohnya misalnya kalau dia terlambat, kamu kok datang terlambat sih? Kemarin apa yang sudah disepakati? Misalnya kesepakatan kelas yang dibuat tadi, datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Berarti kalau macam besoknya dia datang tepat waktu, datang terlambat, berarti posisi yang dia gunakan adalah membuat orang lain merasa bersalah. Kemarin kesepakatan kelas yang kita terlambat seperti apa? Datang tepat waktu. Kenapa hari ini kamu datangnya terlambat? Jadi seakan-akan membuat orang lain tersebut merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak, yang juga sebagai teman. Jadi untuk memposisikan guru sebagai teman itu harus dia lihat dia punya waktu lagi, di mana sebagai teman, di mana sebagai posisi kontrol sebagai orang lain merasa bersalah. Jadi kalau macam teman, terus teman seperti di lingkungan sekolah dengan lingkungan di luar itu agak beda, dan memang sangat-sangat berbeda. Contoh merasa posisi kontrol sebagai teman itu contohnya misalnya kalau macam siswa tersebut, kalau misalnya dia prestasi dalam bidang misalnya lari, kamu ini kan jago lari, kemarin lari juara 1 ini, jadi besok usahakan datang terlambat lebih cepat dari lari kemarin. Nah, seperti contohnya sebagai teman seperti itu. Jadi lebih dekat lagi mendefinisikan tentang teman, bukan merangkul dan sebagainya. Kalau kita cenderung merangkul dan sebagainya, itu cenderung nanti pada proses pembelajaran itu cenderung siswa itu akan cenderung pandangnya karena sudah terlalu terbiasa dengan apa yang kita sampaikan. Jadi memang ada beberapa guru saya sering lihat seperti itu, dan memang saya juga terangkum seperti itu. Makanya saya bilang ini posisi kontrol ini sebenarnya belum maksimal. Jadi kalau macam cuma satu orang guru saja yang terapkan, ini tidak akan jalan. Jadi usahakan itu ada beberapa orang guru atau bisa semua orang terapkan yang posisi kontrol, terutama ini budaya positif. Jadi kalau saling mengingatkan. Jadi kalau macam ada satu yang salah, jadi ingat seperti yang kepala sekolah tadi bilang, ini tidak boleh begini, jangan sampai ada siswa yang datang lihat, karena memang kemarin sebenarnya saya yang buat salah sebenarnya. Ini dimaksud itu dulu. Kemudian yang berikut posisi keempat adalah guru sebagai monitor, pemantau. Jadi memantau aktivitas siswa. Jadi aktivitas siswa yang seperti apa dipantau. Mana yang sudah berkembang, mana yang belum berkembang, mana yang perlu dibenahi, diperbaiki. Jadi hanya sebagai pemantau. Oke, kemudian yang berikut yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, ini yang poin paling penting dan seharusnya kita terapkan yang ini, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi ini yang paling berperan penting adalah guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai manajer di sini dia seakan-akan sebagai pemimpin siswa, sebagai manajer. Jadi kalau macam siswa lah datang membuat kesalahan, langsung dia bukan mencari apa yang disalahkan siswa, tapi langsung mencari solusi sehingga siswa itu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan mencari solusi hal positif apa yang dia akan kembangkan, akan dia tebus untuk menebus kesalahan yang dia tadi. Itu guru sebagai manajer. Misalnya kalau macam dia datang terlambat, bolos pada waktu pelajaran, gurunya panggil tanya kenapa bolos pelajaran, kenapa tadi terlambat, kalau tadi terlambat begadang. Tidak, berarti guru itu harus memposisikan sebagai manajer. Jadi dia jelaskan kamu tidak boleh terlambat lagi, tidak boleh alfa di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, memahami dan membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang pertama. Jadi memahami dan membuat keyakinan kelas. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas, keyakinan dengan siswa. Jadi ada baiknya sebelum proses pembelajaran kita tanya dulu kepada siswa, proses pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Dan nanti saya terangkan seperti itu. Jadi tulis di kertas, baca. Setelah kita tahu apa yang siswa inginkan, baru kita setelah itu kalian tulis masing-masing keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas dulu, bikin macam-macam poster, baru tempel di depan, baru bacakan. Keyakinan kelas kita sepertinya dipahami. Yang kelima, menjalankan segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi ini merupakan rangkuman dari semua budaya positif. Jadi restitusi itu seperti apa? Jadi restitusi ini bukan
bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu segitiga itu macam tadi. Kalau macam tidak buat tugas, datang terlambat, berarti yang harus dia perbaiki adalah melengkapi tugasnya dan datang lebih awal. Oke. Terus restitusi yang berikut adalah memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian yang berikut adalah fokus pada soal solusi yang diteliti. Jadi budaya positif itu yang paling terakhir adalah segitiga restitusi, di mana restitusi aturannya tidak bisa kita hilangkan. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita di SMA Leopard Kepulauan Surat. Dan memang tahun ajaran baru ini saya akan membuat sedikit perubahan pada proses pembelajaran. Makanya pembelajaran yang kemarin itu saya terus keluar kelas itu saya sudah terasa sedikit demi sedikit. Maka saya teman-teman kemarin di CGP yang lain di HMR tengah itu masih jempol di saya, jempol tiga orang jempol kaki lagi kan. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya di sini kan masih banyak poin pertanyaan yang perlu ditanyakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sosialisasi yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu siang ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini, sebelum masuk proses pembelajaran yang utama, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat suatu keyakinan kelas di dalam ruangan ini. Jadi kita akan membuat kesepakatan untuk pembelajaran kita ke depan. Bisa paham ya? Ada yang mau tanya tentang keyakinan kelas? Oke, jadi silakan. Oke, jadi keyakinan kelas itu yakin dari dalam diri, berbeda dengan aturan ya. Kalau aturan itu cenderung seperti ujung-ujungnya itu seperti menerima hukuman. Jadi kalau keyakinan itu kita akan menerima konsekuensi. Jadi hal positif yang akan kita terima kalau kita melanggar keyakinan itu adalah kita menerima konsekuensi untuk mengganti apa yang telah kita langgar nanti. Kalau aturan itu pasti kita akan menerima hukuman, tapi kalau keyakinan kita akan menerima konsekuensi. Bisa paham ya? Jadi Bapak harap setelah kita membuat keyakinan kelas, kita harus bekerja sama untuk menaati dan mengikuti aturan keyakinan yang telah kita kesepakati bersama. Bisa paham ya? Jadi sekarang ini Bapak akan memberikan lembaran untuk kalian menulis keyakinan kelas yang akan kalian buat dan ditempelkan di depan. Setelah itu kita akan baca bersama-sama supaya teman-teman yang lain bisa dengar keyakinan kelas yang akan kita terapkan ke depannya itu seperti apa.
kayunya.